Pernah dengar tentang tempat yang katanya nggak boleh dimasuki siapapun? Karena sekali masuk, kamu nggak akan keluar jadi orang yang sama. Namanya Bayu. Anak kecil biasa. Tinggal di desa terpencil yang jauh dari keramaian. Suka main layangan, lari-lari, di sawah, dan kadang terlalu penasaran. Tapi sejak dia masuk ke dalam sebuah gua tua yang katanya dilarang didekati, sesuatu berubah. Bayu hilang 2 hari, nggak ada yang nemu. Tapi tiba-tiba dia muncul di depan rumahnya. Diam, gak nangis, gak ngomong, cuma pegang sebuah kotak batu kecil. Yang anehnya, dingin dan berat, tapi gak bisa dibuka siapapun sejak malam itu. Suara-suara aneh mulai terdengar dari dalam rumahnya. Suara tangisan, tapi juga bisikan, dan tawa kecil. Kata orang tua di desa, benda itu bukan milik manusia, dan Bayu seharusnya gak pernah bawa itu keluar dari dalam goa. Kalau kamu pikir cerita ini bakal berhenti sampai di situ, kamu salah besar. Klik subscribe sekarang, karena yang dibawa Bayu dari dalam goa bisa saja membuka sesuatu yang seharusnya terkunci selamanya. Bayu adalah anak yang sederhana, usianya baru 9 tahun. Kulitnya legam karena terlalu sering lari-lari di bawah matahari. Kakinya hampir selalu kotor, bajunya jarang benar-benar bersih, tapi senyumnya selalu lengkap. Anak-anak lain di desa suka main bersamanya. Karena Bayu bukan cuma lucu, tapi berani. Setiap pagi, ia bantu neneknya menjemur pakaian di halaman. Setelah itu, dia akan ambil sebatang ranting panjang dan menjadikannya pedang. Bertarung sendiri melawan makhluk imajinasi yang cuma dia yang tahu. Di sore hari, Bayu suka duduk di atas batu besar dekat ladang. Dari sana, dia bisa melihat hutan dan sedikit mulut goa yang tertutup semak belukar. Itulah Goa Pangidengan. Orang desa jarang menyebut namanya. Mereka lebih sering menyebutnya tempat yang tak usah disebut-sebut. Bayu tahu itu tempat yang dilarang. Neneknya pernah bilang, jangan main ke sana, Le. Tempat itu sudah lama ditinggalin, tapi belum ditutup. Bayu tidak mengerti maksudnya. Ditutup? Ditinggal siapa? Tapi dia tidak berani bertanya, karena setiap kali goa itu disebut, wajah neneknya langsung berubah. Tapi yang membuat Bayu penasaran, setiap beberapa minggu sekali, ia mendengar suara dari arah goa. Bukan suara hewan, bukan suara manusia, tapi suara seperti lagu Nina Bobo yang bergetar. Dan setiap kali ia dengar itu, ia merasa dipanggil. Di desa itu, ada aturan tak tertulis. Anak-anak boleh bermain ke sawah, ke hutan bambu, bahkan ke sungai. Tapi tidak ke dekat goa. Tidak peduli siang atau malam. Tidak peduli sedang sendiri atau ramai-ramai. Jika sudah dekat Goa Pangidengan, harus segera mundur. Pura-pura tidak melihat, pura-pura tidak tahu itu ada. Tapi tidak pernah ada penjelasan. Kenapa? Tidak ada cerita horor yang diwariskan. Tidak ada kisah tragis tentang korban yang masuk dan tidak kembali. Justru itulah yang membuat Bayu makin penasaran. Karena dia kadang lebih menakutkan daripada teriakan. Sore itu, Bayu duduk di batu yang sama. Langit mendung, angin seperti membawa aroma tanah basah. Meskipun hujan belum turun, dan sekali lagi suara itu terdengar. Pelan, seperti suara perempuan, menyanyikan lagu tidur. Bayu menoleh ke arah goa, matanya memicing. Dan untuk pertama kalinya, ia melihat sesuatu. Bayangan putih, berjalan perlahan di depan mulut goa, lalu hilang. Tidak jelas, tidak nyata, tapi cukup untuk membuat Bayu berdiri. Malamnya, Bayu mencoba bertanya ke neneknya, "Nek, goa itu dulu tempat apa sih?" Nenek terdiam lama, lalu menjawab pelan, "Tempat yang dulu dijaga." Sampai suatu hari, yang jaga pergi, tapi pintunya nggak pernah ditutup. Bayu tidak mengerti, tapi ia tidak bertanya lagi, karena setelah menjawab itu, neneknya masuk kamar dan mengunci pintu dari dalam. Dan malam itu Bayu bermimpi. Ia melihat dirinya berdiri di depan goa. Ada suara yang berbisik di telinganya. "Bukan, kamu yang cari kami yang manggil kamu." Beberapa hari berlalu sejak mimpi itu. Bayu tetap menjalani hari-harinya seperti biasa. Bantu nenek menyapu halaman, main layangan sama teman-teman. Tapi tiap sore, langkah kakinya selalu membawa dia ke tempat yang sama. Batu besar di pinggir ladang, yang menghadap ke arah Goa Pangidengan. Semakin lama, suara itu semakin jelas. Tidak lagi seperti nyanyian samar. Sekarang seperti ajak bicara langsung. "Main ke sini, Bayu. Kami sudah tunggu dari dulu." Dan anehnya, hanya Bayu yang mendengarnya. Teman-temannya tidak. Bahkan saat ia ajak mereka mendekat, tak ada satupun yang berani. "Ngapain, Yu?
Deket-deket situ, ibuku bilang, yang main ke sana bisa hilang. Bayu hanya diam. Tapi, rasa taunya makin besar. Ia mulai sering menggambar bentuk goa itu di tanah. Menghitung langkah dari batu ke mulut goa. Dan yang paling aneh, suatu malam, saat tidur, ia terbangun dan mendapati kakinya kotor. Penuh tanah dan daun basah. Seolah ia baru saja berjalan dalam tidur. Menuju tempat itu. Nenek Bayu mulai curiga. Ia lihat Bayu semakin murung. Tatapan matanya kosong, kadang seperti sedang mendengarkan sesuatu yang tidak terdengar oleh siapa pun. Akhirnya, neneknya menyimpan satu benda ke dalam bantal Bayu, serpihan kulit keris lama, warisan suaminya dulu. Katanya, itu untuk penjaga mimpi. Tapi malam itu, Bayu mimpi lagi. Kali ini, ia tidak berdiri di depan goa, tapi sudah ada di dalamnya. Dan dari ujung lorong gelap itu, suara itu kembali berbisik. Kamu sudah dipilih. Hari itu, langit mendung. Sejak pagi, Bayu terlihat gelisah. Matanya terus melirik ke arah hutan. Neneknya sedang tertidur siang. Rumah sepi. Teman-temannya tidak kelihatan. Seolah semuanya memberi jalan. Bayu mengambil senter kecil dari laci dapur. Lalu diam-diam menyelinap keluar rumah. Melewati ladang. Melintasi pohon pisang. Dan berhenti di depan goa Pangidengan. Mulutnya sempit. Seperti celah antara dua batu. Tapi cukup untuk tubuh anak kecil seperti Bayu. Angin dari dalam terasa dingin. Ada bau tanah lembab dan samar, seperti dupa tua. Bayu berdiri di situ cukup lama menatap diam, mendengarkan suara yang kini terdengar jelas. Bayu, sudah waktunya. Dan ia melangkah masuk. 1, 2, 3 langkah. Semakin ke dalam, suara luar menghilang. Yang tersisa hanya gema napas sendiri. Dan suara tetes air dari dinding goa. Bayu menyalakan senter, tapi cahayanya tak tembus jauh. Goa itu tidak gelap, tapi juga tidak terang, seperti berada di bawah air. Aneh, tapi tidak menakutkan. Lalu ia melihat sesuatu di dinding, ukiran-ukiran yang tidak bisa ia baca, tapi terasa familiar, seperti simbol yang pernah ia gambar tanpa sadar di tanah waktu main sendiri. Tiba-tiba, langkahnya terhenti. Ada sebuah kotak batu kecil tergeletak di tanah, tidak terkubur, tidak tersembunyi, seolah sedang menunggu. Tanpa ragu, Bayu mengambil kotak itu, dan saat tangannya menyentuh permukaan batu itu, seluruh lorong bergetar. Dinding goa mengeluarkan suara seperti napas panjang. Lalu semuanya gelap, hari mulai gelap. Nenek Bayu terbangun dan mendapati rumah kosong, sendalnya hilang, senter dari dapur tidak ada, dan di lantai ruang tamu ada bekas lumpur kecil yang belum kering. Ia tahu, Bayu ke tempat itu. Tanpa pikir panjang ia memukul kentongan di depan rumah. Bayu hilang, Bayu belum pulang. Warga mulai berkumpul. Lelaki muda dan beberapa tetua langsung menuju arah goa. Beberapa membawa obor. Yang lain, bacaan doa. Tak satu pun berani masuk sendiri. Tiba di mulut goa, mereka terpaku. Sempit, tapi ada bekas jejak kaki kecil yang masuk ke dalam. Seorang pemuda mencoba merunduk dan masuk. Tapi baru beberapa langkah, ia tersedak. Sesak pak, gak bisa nafas. Pemuda itu keluar sambil terengah-engah. Dari dalam goa, tercium bau menyengat. Bukan bangkai, bukan tanah basah, tapi seperti dupa terbakar dan daging yang direbus terlalu lama. Seorang kakek di antara mereka berkata pelan, kalau goanya sudah bernafas, artinya dia nggak mau dibuka. Pencarian dilanjutkan keliling hutan, tapi hasilnya nihil. Tidak ada suara, tidak ada jejak. Payuhit seolah ditelan bumi. Malamnya, desa menjadi sunyi. Tak ada obrolan, tak ada yang menyalakan radio. Orang-orang menunggu, tapi tak satu pun berharap. Sampai akhirnya, pada pagi ketiga, Bayu ditemukan duduk di depan pintu rumahnya. Tubuhnya basah kuyup, kotor, matanya kosong. Tapi ia menggenggam erat sebuah kotak batu kecil yang permukaannya tidak bisa dibuka, tidak bisa dipecahkan, dan terasa dingin meski dijemur di bawah matahari. Dan sejak saat itu, Bayu tidak pernah benar-benar kembali. Bayu memang pulang, tapi dia bukan Bayu yang sama. Sejak pagi itu, ia tidak bicara sepatah kata pun, tidak menangis, tidak memeluk neneknya, hanya duduk diam, sambil memeluk kotak batu kecil itu seperti harta karun. Kotak itu aneh, ukurannya hanya sebesar genggaman tangan anak kecil, tapi berat, seolah di dalamnya bukan benda biasa. Permukaannya halus dan dingin. Ada ukiran samar,
seperti tulisan, tapi tidak beraturan. Dan anehnya, tidak ada celah, tidak ada penutup, tidak bisa dibuka. Beberapa warga mencoba menyentuhnya, tapi langsung merasa pusing. Seorang bapak bahkan mimisan setelah memegangnya selama 5 detik. Nenek Bayu ingin menyimpan. Kotak itu dilaci, tapi setiap kali disimpan, Bayu selalu berhasil menemukannya kembali. Seolah kotak itu menolak dijauhkan dari Bayu. Dan saat malam tiba, hal-hal ganjil mulai terjadi. Ada suara tangisan pelan di dalam kamar. Padahal Bayu sedang tertidur. Ada langkah kaki kecil terdengar di atap rumah. Lalu, ada suara ketukan dari bawah lantai rumah panggung. 3 kali, pelan, tapi jelas. Tok, tok, tok. Nenek Bayu mencoba baca doa, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Seolah-olah udara di rumah itu jadi berat. Di sisi lain, anjing-anjing di desa mulai melolong setiap tengah malam. Selalu ke arah yang sama, rumah Bayu. Tapi tidak ada yang berani mendekat, dan keesokan harinya Pak Lurah memutuskan untuk memanggil seorang dukun tua yang dulu pernah bilang kalau ada yang keluar dari Goa Pangidengan. Jangan buru-buru disambut. Tunggu dan dengarkan apa yang ikut pulang. First, namanya Mbah Rejo, seorang dukun tua yang tinggal di luar desa. Tak banyak bicara, matanya tajam, telinganya sensitif. Sudah lama ia meninggalkan dunia itu. Tapi hari itu, ia datang karena kabar tentang anak kecil yang membawa kotak. Goa sudah sampai ke telinganya. Saat sampai di rumah Bayu, Mbah Rejo tidak langsung masuk. Ia hanya berdiri di halaman dan menunduk pelan. Anginnya berat, bukan angin manusia. Ia meminta disediakan segelas air putih dan sebutir telur ayam kampung. Kemudian duduk berhadapan dengan Bayu yang masih memeluk kotaknya. Bayu tidak menjawab. Tapi saat Mbah Rejo menyebut nama aslinya lengkap, Bayu Wikasana, anak itu menoleh. Matanya tidak kosong, tapi juga bukan matanya sendiri. Mbah Rejo tersenyum tipis. Sudah kuduga, yang duduk di depan saya bukan hanya anak kecil. Ia mulai membaca mantra, pelan. Suaranya nyaris seperti gumaman, tapi soft. Sampai pada baris keempat, air di gelas bergetar, telur di piring retak tanpa disentuh, dan Bayu mendadak menangis. Bukan seperti anak kecil, tapi seperti suara tangisan dari perut orang dewasa yang terluka. Lalu ia berkata dengan suara asing, "Kami tidak ingin pulang. Kami dijebak. Kami dikurung. Kami hanya ingin melihat dunia lagi." Warga yang melihat kejadian itu langsung mundur. Beberapa mengucap istighfar. Yang lain hanya gemetar. Mbah Rejo diam. Kemudian berkata dengan tenang, "Yang kamu bawa bukan benda, tapi pintu kecil. Dan kalau tidak segera dikembalikan, yang menunggu di dalam akan keluar satu-satu." Dan saat malam turun, suara ketukan dari bawah rumah itu terdengar lagi. Tok, tok, tok. Tapi kali ini, ada yang membalas dari dalam kotak. Malam itu udara terasa berat, bulan tertutup awan, dan suasana desa sepi, seperti bukan dunia yang sama. Bayu duduk di dalam rumah, matanya kosong, tapi tangannya sibuk menggambar. Simbol di lantai tanah dengan arang. Simbol-simbol itu bercahaya. Samar hanya bisa dilihat dari sudut tertentu, seolah-olah cahaya mereka memilih kepada siapa mereka memperlihatkan diri. Nenek Bayu tidak berani mendekat. Ia hanya berdiri di sudut ruangan, memegang tasbih yang gemetar di tangannya. Tapi yang paling aneh bukan simbol itu, melainkan tangan Bayu. Kulitnya mulai berubah, bukan luka, bukan bercak, tapi garis-garis halus seperti akar, yang merambat dari pergelangan sampai ke siku. Dan saat disentuh, terasa dingin, seperti batu. Besoknya, Mbah Rejo datang lagi. Ia membawa sejenis ramuan dan mencoba memercikkan ke telapak tangan Bayu. Tapi begitu air itu menyentuh kulitnya, Bayu langsung terdiam. Lalu berkata dalam bahasa yang tak satu pun orang di desa paham. Tapi Mbah Rejo mengerti. Ia gemetar, lalu berkata pelan, "Dia sekarang sudah menjadi penjaga, pembuka. Tubuhnya sedang diganti pelen-pelen agar bisa menampung sesuatu yang seharusnya tetap di dalam goa." Warga mulai takut. Beberapa menyarankan agar Bayu dikirim keluar desa. Yang lain ingin kotaknya dibuang ke laut. Tapi Mbah Rejo menggeleng. Selama Bayu masih hidup, kotak itu akan kembali. Karena sekarang mereka satu. Dan kalau kita memaksa memisahkan, bisa saja yang keluar dari dalam lebih dari satu. Sore itu, Bayu kembali menggambar simbol. Kali ini, di dinding rumah dan di luar jendela. Anak-anak kecil yang bermain layangan tiba-tiba berhenti. Semua mematung, menatap rumah Bayu,
Dan bersama-sama, mereka mulai menyanyikan lagu yang sama. Lagu yang hanya didengar Bayu. Saat pertama kali melihat goa itu, sejak kejadian anak-anak menyanyikan lagu yang sama, suasana desa tak lagi sama. Anak-anak mulai berjalan dalam tidur. Setiap malam, mereka melangkah pelan, seperti terhipnotis, menuju arah yang sama, rumah Bayu. Tapi anehnya, begitu sampai di depan pagar, mereka berhenti, berdiri diam, lalu pulang ke rumah masing-masing tanpa suara. Pagi harinya, mereka tidak ingat apa-apa, tapi kaki mereka kotor oleh tanah. Orang tua mulai panik. Woga kembali berkumpul di balai desa. Mbah Rejo menjelaskan pelan. Benda itu bukan cuma menarik Bayu, tapi mulai memanggil yang paling rentan. Anak-anak, orang yang hatinya kosong, dan mereka yang tak percaya apapun. Salah satu warga, Pak Darto, bersikeras membakar kotak itu. Kalau memang itu sumber masalah, kenapa kita nggak hancurkan aja? Tapi Mbah Rejo hanya menatapnya dan berkata dengan dingin, kalau kamu bakar pintu yang belum tertutup, yang terkunci di dalam, akan keluar tanpa aturan. Malam berikutnya, gangguan datang ke rumah Pak Darto. Anaknya tiba-tiba kerasukan dan menulis simbol yang sama dengan yang ditulis Bayu. Di dinding kamar, ibunya pingsan dan Pak Darto menghilang. Hanya ditemukan sandalnya di dekat batu besar di pinggir ladang, tepat menghadap ke goa. Desa makin panik, tapi Bayu tetap diam. Tubuhnya makin dingin. Garis akar di tangannya kini menyebar ke leher, dan matanya mulai kehilangan warna, seperti batu sungai tua. Dan malam itu, kotak di tangannya mulai bergetar sendiri. Malam itu, langit tidak berbintang, bulan hilang, dan angin terasa seperti hembusan dari dalam tanah. Dingin, tapi membawa bau besi dan dupa. Bayu tidak tidur. Ia duduk diam di tengah rumah. Tangannya masih menggenggam kotak batu, tapi kali ini kotaknya bergetar lebih kencang dari sebelumnya. Tiba-tiba, semua lampu padam, pelita mati, obor padam. Semua API seperti disedot oleh sesuatu yang tak kasat mata. Dan saat itu, suara dari dalam kotak terdengar. Bukan suara anak kecil, bukan suara wanita, tapi suara berlapis-lapis. Seperti banyak makhluk bicara dalam satu mulut. Kami belum selesai. Kami belum puas. Buka atau kami buka sendiri. Nenek Bayu menjerit. Tapi suaranya tak terdengar. Mulutnya bergerak. Tapi udara seolah tak mau menghantarkan suara. Mbah Rejo datang tergesa-gesa kerama. Begitu masuk, ia langsung duduk bersila dan membaca mantra. Tapi kali ini, mantranya tidak menghentikan getaran kotak. Salah satu jendela rumah meledak sendiri. Pecahan kaca menyebar, dinding mulai menghitam, seperti terbakar dari dalam. Dan Bayu pelan-pelan berdiri. Tapi bukan dia yang menggerakkan tubuhnya. Kepalanya menunduk, tangannya terangkat, dan jari-jarinya mencakar udara, menciptakan simbol bercahaya di langit-langit rumah. Lalu suara itu berkata lagi, segel telah retak. Penjaga terakhir sudah kami pakai, dan goa kini membuka dirinya sendiri. Di hutan, Goa Pangidengan mengeluarkan cahaya merah samar. Akar-akar di sekitarnya bergetar. Dan dari dalam keluar kabut tipis berwarna hitam kebiruan. Tidak cepat, tidak meledak, tapi pelan, pasti, dan menyebar. Kabut dari Goa Pangidengan kini sampai ke pinggiran ladang. Sapi-sapi meraung ketakutan. Ayam-ayam kabur dari kandang. Dan semua binatang. Malam, diam total. Seolah-olah mereka tahu bukan manusia yang sedang keluar. Bayu kini berdiri di tengah ruangan rumahnya. Tapi bukan lagi seperti bocah. Tubuhnya kurus, tapi setiap gerakannya terlalu tenang. Lehernya dipenuhi pola akar menyala samar. Matanya kehilangan warna. Dan dari punggung tangannya tumbuh retakan kecil seperti kulit batu. Mbah Rejo menggertakkan gigi. Ia tahu Bayu tidak punya banyak waktu. Tubuhnya sedang dipakai untuk membuka pintu yang tak boleh dibuka. Satu-satunya harapan adalah mengembalikan kotak itu ke dalam goa sebelum kabutnya sampai ke pusat desa. Tapi Bayu tidak mau melepaskannya. Kalau aku balikin ini, bakal marah, bisik Bayu pelan. Suaranya tumpang tindih. Ada Bayu di sana. Tapi juga bukan dia. Kamu gak harus balikin sendiri, kata Mbah Rejo. Kamu cuma perlu nunjukin jalan, karena cuma kamu yang masih punya kunci masuk ke dalam. Bayu menoleh. Kalian mau nutup gerbangnya? Mbah Rejo mengangguk. Tapi kamu harus siap. Kalau setelah itu, kamu gak bisa balik. Bayu terdiam.
Neneknya menangis di pojokan. "Leh, kamu anak ibu. Kamu anak ibu, jangan pergi Leh." Bayu main dekot memeluk neneknya, tapi pelukannya dingin seperti batu. Kemudian, ia berkata pelan, "Bayu mungkin memang gak bisa balik. Tapi kalau Bayu diem aja, mereka semua bisa hilang." Dan malam itu, Bayu, Mbah Rejo, dan satu orang warga yang masih berani ikut berjalan menuju goa. Cahaya merah di goa makin terang, dan dari balik kabut, satu makhluk besar mulai muncul. Tinggi, tak berbentuk jelas, tapi matanya menyala seperti bara. Dan ia menatap Bayu, seolah menyapa penjaga yang hilang sejak ratusan tahun lalu. Langkah Bayu perlahan menyentuh tanah di depan goa Pangidengan. Akar-akar bergerak sendiri, seolah menyambutnya kembali. Cahaya merah dari dalam goa menyinari wajahnya bukan dengan hangat, tapi dengan tekanan. Di belakangnya, Mbah Rejo membaca mantra. Tangannya membawa gulungan kain putih bertuliskan huruf-huruf tua yang hanya dipakai untuk satu hal, mengikat pintu antar dimensi. Bayu berhenti di mulut goa. Tangan kirinya masih memegang kotak batu. Tapi saat ia hendak melangkah masuk, kabut dari dalam goa menggulung keluar, membentuk sosok makhluk tinggi, berwarna gelap seperti bayangan. Matanya 2 titik bara api, tubuhnya transparan, tapi terasa berat. Ia tidak melangkah, hanya melayang, dan berbicara langsung ke dalam. "Kepala Bayu, Bayu, kamu milik kami sekarang. Tubuhmu adalah jembatan. Buka pintanya dan kamu akan jadi bagian dari kami selamanya." Bayu menutup mata. Ia melihat kembali wajah neneknya. Batu besar tempat ia dulu bermain. Sentekek milik ayah yang sudah almarhum. Dan tawa teman-temannya saat berlarian di ladang. Ia membuka mata dan menjawab, "Aku memang udah dibuka sama kalian. Tapi aku juga bisa menutupnya." Bayu melempar kotak batu itu ke tengah goa. Begitu menyentuh tanah, kotak itu terpecah 2. Bukan rusak, tapi seperti memang terbuka sesuai waktunya. Dari dalamnya muncul cahaya putih menyilaukan, berbeda dari semua cahaya yang keluar dari goa sebelumnya. Cahaya itu menabrak kabut hitam, menabrak makhluk itu, dan makhluk itu menjerit. Suara jeritannya tidak keluar dari mulut, tapi mengguncang kepala semua orang di sekitar. Tanah bergetar, pohon-pohon melengkung, seperti tertarik ke satu titik. Mbah Rejo segera menggelar kain putihnya di depan goa, membaca mantra terakhir dengan suara gemetar, dan dalam sekejap, goa itu tertutup dengan sendirinya. Kabut hilang, cahaya padam, dan Bayu berdiri, tapi tubuhnya mulai retak pelan-pelan, seperti batu yang pecah karena air. Matanya menatap langit, lalu berkata pelan, "Kalau aku nggak balik, bilang ke nenek, aku nggak apa-apa." Dan saat matahari pertama muncul, Bayu menghilang, hanya menyisakan jejak kakinya di tanah. Pagi, setelah goa Pangidengan tertutup, desa seperti terbangun dari mimpi buruk yang tak disadari. Langit cerah, burung kembali terdengar. Anjing tidak lagi melolong tengah malam, dan anak-anak mulai main layangan seperti biasa. Tapi ada yang hilang. Bayu, tak ada yang menyebut namanya. Bukan karena mereka sengaja, tapi karena seperti ada kabut tipis di dalam ingatan mereka. Seolah-olah Bayu pernah ada, tapi tidak pernah benar-benar dikenal. Di sekolah, kursinya kosong, tapi tidak ada yang menanyakan. Buku catatannya ada, tapi tidak tertulis nama. Neneknya menangis setiap malam, tapi saat ditanya kenapa, ia hanya menjawab, "Saya merasa kehilangan, tapi gak tahu apa." Mbah Rejo juga tak bicara banyak. Ia kembali ke rumahnya, jauh di luar desa, hanya menyimpan sisa-sisa mantra yang sempat dibacanya. Dan satu benda kecil yang ia temukan di depan goa setelah semuanya usai. Gumpalan tanah keras, dengan garis retak seperti bekas telapak tangan anak kecil. Ia tahu, Bayu masih ada, tapi tidak di dunia ini. Dan setiap malam Jumat, angin yang berhembus dari era goa terasa lebih dingin, tapi tidak menyeramkan. Lebih seperti bisikan yang hanya bisa didengar mereka yang merindukan sesuatu yang tak mereka ingat. Beberapa bulan setelah semuanya reda, sebuah keluarga baru pindah ke desa itu. Suami, istri dan anak perempuan berumur 8 tahun. Mereka menempati rumah tua yang sibel dihuni oleh Bayu dan neneknya. Rumah itu sudah diperbaiki. Dindingnya dicat ulang, lantainya diganti. Tapi tanah tidak pernah bisa sepenuhnya diganti. Anak kecil itu bernama Sekar. Ceria, ramah, dan cepat akrab dengan teman-teman baru. Tapi dalam seminggu pertama tinggal di sana, Ibu Sekar mulai merasa aneh. Sekar sering menggambar simbol di tembok.
bukan bunga, bukan rama, tapi pola spiral dan garis-garis patah seperti ukiran batu. Saat ditanya, Sekar cuma menjawab, "Aku nggak sendirian di kamar. Ada temanku, namanya Bai." Ibunya mengira itu imajinasi anak-anak, tapi saat membersihkan kamar di bawah tempot tidur Sekar, ia menemukan sebuah kepingan kecil batu abu-abu dengan ukiran yang nyaris hilang seperti bekas terbakar. Malamnya, Sekar berbicara dalam tidur. Suaranya pelan, tapi tidak seperti anak-anak. "Aku tidak mau keluar lagi. Aku cuma mau lihat sebentar." Ibu Sekar langsung memanggil tetua desa. Dan saat mereka mendengar nama B, hanya Mbah Rejo yang tahu. Getaran lama belum padam, hanya pindah tempat. Sekar semakin sering bicara sendiri. Kadang sambil duduk di pojok kamar, menghadap tembok. Kadang sambil menggambar simbol di tanah. Persis seperti yang dulu pernah dilakukan Bayu. Ibunya mulai takut. Ayahnya mulai menyalahkan rumah. Tapi tak ada satupun yang menyalahkan teman imajinasi itu. Sampai suatu malam, Sekar berkata dengan suara yang sangat pelan, "Kalau aku buka mataku, nanti dia masuk." Tapi dia janji, cuman sebentar. Keesokan harinya, Sekar pingsan saat sekolah. Tangannya mengepal, dan di telapak tangannya tergambar simbol yang sama persis seperti ukiran di kotak batu dulu. Sekolah heboh, warga desa mulai gelisah. Mbah Rejo dipanggil lagi. Tapi kali ini, ia tidak langsung masuk rumah. Ia hanya berdiri di depan pagar, menutup matanya, dan berkata, tidak bermaksud jahat. Dia hanya ingin dilihat sekali lagi, sebelum benar-benar pergi. Malam harinya, Sekar terbangun, berdiri di ruang tengah. Matanya terbuka, tapi tidak fokus. Ia bicara, tapi suaranya, suara anak laki-laki. "Aku cuma mau titip satu hal. Kalau suatu hari kalian dengar lagu dari arah goa, jangan jawab." Kemudian, Sekar jatuh tertidur, damai, dan keesokan harinya, ia seperti lupa semuanya. Ibunya lega. Tapi di dalam lemari pakaian Sekar, ada sebuah lukisan kecil di balik pintu. Lukisan wajah seorang anak laki-laki, berdiri di depan goa, sambil tersenyum. Namanya ditulis kecil di bawahnya, Bayu. Sudah bertahan-tahan, berlalu sejak malam itu, Sekar tumbuh menjadi remaja ceria. Tak pernah lagi bicara soal teman imajinasinya. Tak ada simbol, tak ada kabut, tak ada suara dari arah goa. Semua terlihat normal, terlalu normal. Tapi di satu sudut desa, hidup seorang nenek renta yang tinggal sendirian. Tak banyak bicara, rambutnya putih semua. Matanya mulai rabun, tapi tangannya masih sering menjahit kain putih kecil dengan simbol-simbol aneh. Ia adalah Nenek Bayu. Semua orang desa mengenalnya sebagai Mbah Putri. Tak banyak yang ingat cucunya siapa. Bahkan ia sendiri sering lupa nama tetangga. Tapi setiap malam Jumat, ia duduk di beranda, menatap arah ladang, dan membisikkan satu nama pelan, "Le, kamu di mana sekarang?" Di pangkuannya, ia masih menyimpan satu benda. Pita senter kecil, yang dulu diambil Bayu sebelum ia menghilang. Sudah karatan, sudah tak bisa menyala, tapi tak pernah dibuang. Dan malam itu, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, senter itu menyala satu kali. Hanya 1 detik, cahayanya redup, tapi cukup untuk membuat Mbah Putri tersenyum kecil. "Le, kamu belum lupa ya?" Lalu, angin bertiup pelan. Daun-daun kering beterbangan, dan dari arah hutan, terdengar suara kecil, lembut, tidak menakutkan, seperti tawa anak kecil, yang hanya bisa didengar oleh seorang nenek yang menunggu. Beberapa anak desa sedang duduk di bawah pohon rindang. Sore hari, salah satu dari mereka bercerita. Dengan suara berbisik, "Dulu, ada anak kecil yang hilang di goa itu. Tapi waktu balik, dia bukan dia. Terus dia ngilang lagi." Anak-anak lain mendengarkan, antara penasaran dan takut. "Namanya siapa?" tanya salah satu. Si pencerita mengangkat bahu. "Nggak tahu, orang tuanya udah nggak ada. Rumahnya juga udah kosong." Tapi, di antara mereka, Sekar hanya diam. Wajahnya tenang, tapi matanya tak lepas dari arah goa. Ia tidak ikut berkomentar, tidak ikut menanggapi karena ia tahu. Cerita itu bukan dongeng. Itu pernah terjadi, dan ia pernah menyentuh sisa warisan Bayu, bahkan tanpa tahu siapa Bayu itu. Malamnya, Sekar masuk ke kamarnya. Di lemari kayu tuanya, masih tergantung lukisan lama yang ia buat waktu kecil. Wajah seorang anak laki-laki, berdiri di depan goa. Sekar menyentuh lukisan itu pelan, dan tiba-tiba, sebuah kenangan muncul dalam pikirannya. Kenangan yang tak pernah ia tahu sebelumnya.
ia melihat dirinya kecil, berdiri di ruang tengah rumah, dan berbicara dalam suara yang bukan miliknya. Kalau suatu hari kalian dengar lagu dari arah goa, jangan jawab. Sekar mundur satu langkah, napasnya berat, tapi ia tidak takut. Ia tahu warisan Bayu belum selesai. Dan dia adalah potongan terakhir dari cerita yang belum ditutup sepenuhnya. Malam itu, hujan turun pelan. Langit gelap, tapi tidak menakutkan. Sekar duduk sendirian di beranda rumah, melihat ke arah ladang, ke arah goa yang sudah bertahun-tahun tertutup. Tapi malam ini, ia mendengar sesuatu. Bukan suara hewan, bukan suara angin. Sebuah lagu, pelan, seperti dilantunkan dari kejauhan. Dan liriknya tidak jelas, tapi melodinya sama persis seperti yang dulu pernah ia nyanyikan tanpa sadar. Sekar menutup matanya. Kepalanya terasa berat, tapi tidak sakit. Ada sesuatu di dalam dirinya yang seperti mengangguk, mengiyakan, seolah berkata, "Sekarang giliranmu." Esok paginya, Sekar pergi ke rumah Mbah Rejo, tapi rumah itu kosong. Tidak ada tanda ditinggali. Hanya satu kertas kecil tergantung di pintu. Kalau lagu itu kembali, ikuti langkahnya. Tapi jangan sampai kamu bernyanyi bersamanya. Sekar menggenggam kertas itu erat. Malam berikutnya, ia mulai bermimpi aneh. Dalam mimpinya, ia berada di dalam goa. Tapi bukan goa yang gelap. Goa itu penuh cahaya. Dan di tengahnya, Ada Bayu tersenyum, lalu berkata, "Aku cuma bisa nunggu satu orang yang mau dengar. Kalau kamu siap, kamu bisa tutup pintunya. Tapi kamu nggak bisa buka lagi." Sekar terbangun, tapi kali ini tidak ketakutan. Ia tahu, ini bukan soal setan, bukan kutukan, tapi dan tugas yang harus diselesaikan agar semuanya benar-benar selesai. Sekar tidak bilang ke siapa-siapa. Pagi-pagi buta, ia bangun, membawa senter kecil dan mengenakan jaket ayahnya. Langkahnya pelan, tapi pasti, menuju ladang, menuju tempat yang tak pernah dikunjungi lagi sejak peristiwa itu. Goa Pangidengan. Saat ia tiba di mulut goa, semuanya terasa diam. Tidak ada angin, tidak ada suara burung, hanya dirinya dan gema kenangan yang tertinggal di udara. Di tangannya, Sekar membawa kepingan batu kecil yang dulu ia temukan di lemari saat masih kecil. Saat ia mendekat ke batu besar di mulut goa, batu itu mengeluarkan cahaya lembut, bukan merah, tapi biru. Sekar menaruh kepingan itu di celah batu, dan tiba-tiba goa itu mengeluarkan bunyi seperti hembusan napas terakhir. Udara di sekitarnya bergerak pelan. Kabut muncul, tapi tidak tebal. Lalu, dari dalam goa, muncul bayangan Bayu. Bukan tubuh, bukan, tapi jejak energi terakhir seperti cahaya yang menyala sekali sebelum padam. Bayu tersenyum. "Terima kasih, Sekar. Karena kamu, aku bisa pulang benar-benar. Dan pintunya bisa kita tutup sama-sama." Sekar menahan air mata, tapi hatinya ringan. Bayu mengangkat tangan, menunjuk ke dalam goa. Dan perlahan, goa itu mengatup sendiri. Tak ada suara ledakan. Tak ada gempa, hanya keheningan. Dan untuk pertama kalinya, dalam puluhan tahun, tak ada lagi lagu dari arah hutan. Sekar berbalik, melangkah, pulang. Tapi sebelum pergi, ia sempat melihat satu ukiran kecil di batu dekat goa, yang kembali akan menjaga. Sudah 5 tahun berlalu, desa itu kini ramai kembali. Anak-anak bermain di lapangan. Hutan didekati, tapi goa itu masih dibiarkan kosong. Tidak ada yang berani menyentuh. Bukan karena takut, tapi karena mereka paham beberapa tempat cukup dihormati, bukan dimiliki. Sekar kini tumbuh menjadi gadis muda yang suka membaca dan menggambar. Ia sering duduk di bawah pohon besar dekat ladang, mencatat hal-hal kecil yang dilihatnya. Suatu siang, seorang anak laki-laki kecil mendekat padanya. "Kak, itu goa beneran ada ya?" Sekar tersenyum, tanpa menoleh. "Kenapa?" tanya itu. Anak itu menunjuk ke arah batu besar di ujung ladang. "Aku dengar suara dari sana semalam. Kayak nyanyi pelan banget." Sekar diam, menatap langit, lalu menjawab pelan. "Kalau kamu dengar lagu dari arah goa, jangan dibalas. Dengarkan saja, karena kadang itu cuma suara yang pamit." Anak itu mengangguk kecil, lalu pergi berlari ke arah teman-temannya. Sekar membuka bukunya. Di halaman pertama, ada satu nama yang ia tulis, Bayu. Lalu di bawahnya, ia tulis kecil, yang menjaga tak perlu dikenal, yang hilang cukup dikenang. Dan angin sore itu berhembus lembut.
menyapu halaman buku, menyapu rambut sekar, dan membawa pergi semua cerita. Kembali ke tempat di mana semuanya bermula. Tamat. Jika kamu sampai di akhir cerita ini, berarti kamu telah menyaksikan sebuah kisah yang lahir dari mitos, tapi hidup karena rasa percaya. Klik subscribe dan bagikan cerita ini, karena siapa tahu di sekitarmu ada yang pernah melihat goa yang tak terlihat di peta. Sampai jumpa di kisah berikutnya.